Halo kawan-kawan semua, selamat bergabung kembali di channel Authentic bersama saya Muhammad Faisal Amin. Kita masih di kelas online Software Testing Foundations, melanjutkan materi sebelumnya mengenai Fundamentals of Testing. Kali ini kita akan membahas kejadian-kejadian software failure yang dalam tanda kutip mengerikan dalam sejarah. Software testing dapat mengurangi biaya atau kerugian, bahkan menyelamatkan nyawa. Terus keunikan software jika dibandingkan dengan hardware. Silahkan subscribe, like, comment, share sebagai dukungan terhadap channel ini. Ayo kawan-kawan kita pelajari bersama-sama. Masalah Y2K sebenarnya sempat jadi global panik. Masalah Y2K sebenarnya sempat jadi global panik karena banyak sistem lama hanya menyimpan tahun dengan dua digit. Tahun akan terdiri dari empat digit. Nah, jadi dua digit yang tidak ditulis itu diasumsikan sebagai 19. Kekhawatirannya saat tahun berganti ke 2000, komputer bisa salah menganggap 00 sebagai 1900, tepatnya tahun 2000. Ini tentu akan membuat error dalam sistem perhitungan tanggal komputer. Untungnya, kerugian besar yang diprediksi tidak terjadi, seperti sistem bank yang crash, listrik yang padam, transportasi lumpuh, itu tidak terjadi ya. Ini karena perusahaan dan pemerintah di seluruh dunia sudah investasi besar-besaran. Diperkirakan lebih dari 300 sampai 500 miliar dikeluarkan untuk mengaudit dan memperbaiki sistem tersebut. Hanya ada beberapa gangguan yang terjadi, seperti di Australia, mesin parkir rusak, banyak orang parkir gratis. Di Inggris, sistem asuransi mengirim surat peringatan kematian ke pasien yang sebenarnya masih sehat. Di Jepang, stok ATM mencetak tanggal 1900, ya harusnya kan tanggal 2000. Di Swedia, mesin tiket kereta macet sebentar. Kemudian peristiwa AT&T 1990. AT&T ini perusahaan seperti Telkomsel, tapi ini perusahaan operator seluler di Amerika Serikat. Nah, mereka mengupdate softwarenya yang mengakibatkan fitur panggilan jarak jauh tidak berfungsi selama 9 jam yang mengakibatkan kerugian mencapai 60 juta dolar. Nah, ini kerugiannya lebih besar lagi. Mass Climate Orbiter. Nah, jadi Mass Climate Orbiter ini diluncurkan 11 Desember 1998. Kemudian tiba di Mars 23 September 1999. Saat memasuki orbit, kontak hilang. Ini karena pesawat masuk atmosfer terlalu rendah dan hancur gitu ya. Setelah diinvestigasi, terjadi defect yaitu unit mismatch di mana NASA NASA menggunakan satuan metrik, sedangkan pengembang yang membuat perangkat pesawat ini menggunakan satuan Inggris. Karena ada perbedaan satuan gitu ya, perbedaan unit satuan. Nah, kerugiannya mencapai 327,6 juta dolar, termasuk waktu bertahun-tahun riset dan 9 bulan perjalanan. Nah, jadi untuk menerbangkan pesawat ini butuh 9 bulan ya. Kerugiannya tadi 327,6 juta dolar. Selanjutnya, Ariane Flight 501 tahun 1996. Roket ini diluncurkan 4 Juni 4 Juni roket ini diluncurkan 4 Juni 1996, membawa 4 satelit. 37 detik setelah lepas landas, roket menyimpang jalur, meledak secara otomatis demi keselamatan. Setelah diinvestigasi ternyata terjadi bug atau defect mengenai konversi data. Nah, pesawat ini ya, roket ini maksud saya, ternyata masih menggunakan versi dari Ariane 4 ya.
yang menggunakan 16 bit. Nah, ternyata Ariane Peplek ini kecepatannya lebih tinggi ya, sehingga eh, variabelnya mengalami Segnet integer overflow ya, gitu ya. Jadi lebih kapasitas melebihi kapasitas tipe data yang ditentukan. Nah, error ini mematikan komputer navigasi utama dan backup. Kerugiannya mencapai 370 juta dolar. Ya, waktu yang terbuang kurang lebih 10 tahun lebih untuk riset dan pengembangan hilang ketika dilakukan penerbangan perdana. Nah, tiga kejadian ini dicatat tidak ada korban nyawa ya. Nah, di videonya ada di YouTube kawan-kawan kalau mau lihat ya. Nah, ini software defect atau software failure yang ada korban jiwanya. Terak 25 Killer Machine. Kejadiannya tahun 1985 sampai 1987. Alat terapi radiasi ini pernah terlibat beberapa kasus overdosis radiasi yang terjadi pada pasiennya. Overdosis ini terjadi karena ada defect di softwarenya. Beberapa pasien menerima dosis hingga 100 kali lebih banyak dan dilaporkan setidaknya 3 orang meninggal serta 2 orang mengalami luka berat akibat radiasi yang berlebihan. Nah, kalau ini kawan-kawan terjadi di Indonesia ya, tahun 2018. Semua penumpangnya dilaporkan meninggal. Nah, penyebab utamanya kalau dari sisi software testing, ada sistem otomatis bernama MCAS yang tugasnya membantu pilot menjaga posisi pesawat. Masalahnya, MCAS hanya bergantung pada satu sensor. Kalau sensor ini rusak, sistem salah baca, pesawat dianggap mau jatuh padahal tidak ya. Akibatnya MCAS berulang kali menundukkan hidung pesawat ke bawah waktu pilot. Akibatnya MCAS berulang kali menundukkan hidung pesawat ke bawah walau pilot sudah melawannya. Pilot tidak diberitahu detail soal sistem ini atau tidak siap menghadapi error ini. Kerugiannya tadi sudah eh, meninggal gitu ya, banyak seluruh penumpang meninggal. Kerugiannya mencapai 20 miliar dolar. Ini termasuk denda, ganti rugi, produksi terhenti. Lalu pesawat eh, Boeing dengan tipe ini dilarang terbang selama 2 tahun. Reputasi Boeing hancur. Nah, selain kejadian-kejadian yang menyerikan ini, kawan-kawan, ternyata ada beberapa software filer yang dalam tanda kutip kocak gitu ya. Nah, kalkulator di Windows 10 ini tidak mengikuti aturan urutan perhitungan aritmatika. Nah, kalau kawan-kawan coba hitung, ya 10 tambah 2 kali 2 itu kan kalau kita pakai kaidah aritmatika, hasilnya harusnya 14. Nah, tapi di Windows 10, kalau kita tulis kayak gini, 10 tambah 2 kali 2 hasilnya 24. Nah, kemudian ada juga ya, dulu eh, viral PSG dengan Gangnam Style-nya, sempat heboh dulu ya. Banyak banget yang nonton, sehingga counter viewer melebihi angka kapasitasnya. Lebih dari 2 miliar yang nonton waktu itu. Sehingga counter viewer dari YouTube bermasalah. Nah, akhirnya pihak YouTube terpaksa memperbaikinya ya dengan menambahkan perangkat 64 bit integer menggantikan 32 bit untuk
mengembalikan counter view tersebut yang sebelumnya ditutupi oleh animasi error. Software testing dapat mengurangi biaya dan bahkan menyelamatkan nyawa. Masih banyak contoh software failure dan ini selalu terjadi. Ini yang mengerikan-mengerikannya ya kawan-kawan ya. Padahal kita sendiri membuat software pun pasti banyak banget terjadi defect-nya. Pengujian yang lebih teliti dapat menghemat biaya, bahkan menyelamatkan nyawa. Tiap tahun, kesalahan software menyebabkan kerugian yang sangat besar dan terjadi di seluruh dunia. Penelitian tahun 2002 yang dilakukan oleh National Institute of Standards and Technology menemukan bahwa defect menyebabkan kerugian pada ekonomi Amerika hingga 59,5 miliar dolar per tahunnya. Penelitian ini juga menemukan bahwa lebih dari 22,2 miliar dolar bisa dihemat dengan melakukan pengujian yang lebih baik. Beberapa defect mungkin tidak begitu menyusahkan, tapi untuk software di bidang yang penting seperti pengontrol penerbangan atau software-software kesehatan merupakan contoh defect seminimal mungkin yang merupakan contoh di mana bug harusnya seminimal mungkin jangan sampai terjadi. Kenapa sih software itu sering defect gitu ya? Atau bisa dikatakan software itu selalu ada defect-nya? Karena software itu unik, kawan-kawan. Kalau kita bandingkan dengan hardware ya. Pertama adalah kompleksitas. Nah, software itu ribet ya, banyak kemungkinan perubahan. Satu fitur kecil bisa bikin bagian lain ikut rusak. Contoh nih, aplikasi kasir. Nambah fitur diskon bisa ganggu laporan pajak. Kalau hardware lebih sederhana, fungsi terbatas, perubahan biasanya bentuknya apa? Kalau hardware lebih sederhana, fungsinya terbatas. Perubahan biasanya bentuk atau komponen. Contoh pembangun roti misalnya, cuma ada 3 tingkat panggang. Sederhana aja kan komponennya. Kemudian di karakter sumber daya manusia. Nah, software itu unik juga. Nambah orang tidak serta-merta membuat pekerjaan jadi lebih cepat, malah bisa bikin lambat. Ya. Nah, kalau di hardware atau pekerjaan yang kelihatan fisiknya, makin banyak orang, produksi makin banyak. Contoh misalnya pabrik meja, tambah pekerja, sama dengan produksinya bertambah. Kemudian karakteristik visibilitas produk. Software hasilnya nggak kelihatan mata, ya tidak kasat mata. Defect juga nggak langsung tampak. Misalnya aplikasi banking salah hitung saldo, kelihatan ketika dipakai aja. Nah kalau hardware bisa dilihat langsung defect-nya atau cacatnya. Contoh layar HP retak, tombol longgar, dan seterusnya. Intinya, software itu kompleks, susah dilihat, butuh pengaturan tim yang rapi. Sedangkan hardware lebih sederhana, defect kelihatan, tenaga kerja berbanding lurus dengan hasil. Nah, jadi kawan-kawan, inilah materi lanjutan dari software testing fundamental mengenai kejadian software yang mengerikan dalam sejarah. Kemudian software testing dapat menghemat biaya bahkan menyelamatkan nyawa, serta keunikan dari software jika kita bandingkan dengan hardware. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih.